Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizky akan menambahkan materi terkait dengan inflasi dan pengangguran ya. Sebenarnya kalau di buku kalian sudah ada, tetapi saya hanya merangkum dan menambahkan sedikit saja jikalau ada isi yang belum ada di buku yang kita buat sebagai referensi. Indeks harga dan inflasi. Indeks harga merupakan angka yang digunakan untuk menunjukkan perubahan atau perbandingan antara harga-harga dari waktu ke waktu. Tujuan perhitungan indeks harga yakni untuk menggambarkan perubahan harga barang dan jasa, menghitung tingkat inflasi serta menetapkan kebijakan ekonomi bagi pemerintah. Selanjutnya nih, kriteria inflasi di buku sebenarnya sudah ada, tapi ini saya rangkum, saya buat dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami. Ada 3 untuk kriteria inflasi: kenaikan harga, bersifat umum, berlangsung secara terus-menerus. Oke, kenaikan harga, harga barang naik. Harga barang naik ini berarti katakan hari ini kemudian hari-hari berikutnya ini adanya kenaikan harga gitu ya. Bersifat umum, suatu barang harga naik mengakibatkan harga barang lain juga naik. Contohnya, kenaikan harga BBM menyebabkan harga kebutuhan pokok juga naik. Atau pada saat ini terjadi kenaikan harga BBM, otomatis akan menaikkan pembayaran angkutan umum. Nah, ini menyebabkan inflasi juga. Adanya kenaikan harga BBM ini bersifat umum. Kemudian berlangsung secara terus-menerus. Maksudnya berlangsung secara terus-menerus ini adalah tidak hanya satu hari saja, tetapi jangka waktunya ini cukup sangat lama, gitu ya. Tidak hanya 1 bulan atau mungkin 2 bulan bisa dan seterusnya. Tidak hanya 1 hari. Jadi ketiga ini ada kriteria inflasi: kenaikan harga, bersifat umum, berlangsung secara terus-menerus. Kemudian jenis inflasi bisa dibagi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ringan kurang 10%, inflasi sedang 10% sampai 30%, inflasi berat 30% sampai 100%, hiperinflasi lebih dari 100%. Kemudian berdasarkan sifat, ada inflasi merayap, creeping inflation kurang dari 10%, inflasi menengah atau galloping inflation 10% sampai 30%, hyperinflation lebih dari 30%. Kemudian berdasarkan penyebabnya, di buku referensi kita itu sudah ada ya untuk berdasarkan penyebabnya ada 2, demandful inflation dan cost push inflation. Nah, kalau demandful inflation ini disebabkan karena tarikan atau kenaikan permintaan. Contohnya terjadi pada hari raya atau tahun baru. Bisa dicontohkan lagi ketika tahun baru atau hari raya biasanya kenaikan harga kebutuhan pokok itu meningkat karena adanya permintaan yang semakin banyak. Demandful inflation. Bisa kalian lihat untuk kurvanya. Ketika harga naik, harga naik dari P1 ke P2, kemudian kuantitasnya juga naik, Q1 Q2 menyebabkan kurva permintaannya juga akan bergeser ke sisi kanan dari D1 ke D2 dengan tingkat penawaran yang sama. Jadi ketika penawarannya sama, jumlahnya sama, dan adanya permintaan yang meningkat ya, adanya kuantitas jumlah keinginan masyarakat meningkat, otomatis harganya dinaikkan dari P1 ke P2, menyebabkan adanya demandful inflation atau inflasi karena kenaikan permintaan dari D1 ke D2. Kemudian ada cost push inflation. Ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Contohnya terjadi karena kenaikan upah buruh, kenaikan harga bahan baku, kenaikan BBM. Ini adalah kurva dari cost push inflation ya. Ketika harga naik ya, harganya naik tetapi untuk kuantitasnya sedikit, otomatis yang ditawarkan juga akan semakin sedikit penawarannya ya, penawarannya semakin sedikit karena itu tadi, karena adanya kenaikan BBM, upahnya meningkat, kemudian adanya kenaikan harga bahan baku ya, otomatis untuk tingkat harganya meningkat dan kuantitasnya ini turun,
dari Q1 ke Q2 dan penawarannya, tingkat penawarannya menjadi bergeser ke kiri ya, dari S1 ke S2. Nah, ini adalah laju inflasi tahun ke N ya. Rumusnya IHK N dikurang IHK 0 dibagi IHK 0 kali 100%, karena kita mencari persentase dari laju inflasi tahun ke N. Jadi nanti contohnya nih, kita mencari inflasi tahun 2002 gitu ya, tahun 2022. Jadi IHK tahun 2002 dikurang IHK 0. Ini IHK 0 nya atau didapatkan dari indeks harga konsumen pada tahun dasar atau tahun sebelumnya. Jadi kalau seandainya tahun dasarnya itu ada datanya, tahun dasarnya kita menggunakan tahun 2018, jadi berarti nanti tahun 2018 atau tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu berarti tahun 2021. Kebijakan mengatasi inflasi. Nah ya, ada 3 kebijakan nih. Kebijakan moneter dari Bank Sentral Bank Indonesia, ada kebijakan fiskal dari pemerintah, dan kebijakan sektorialnya. Kita sudah bahas untuk kebijakan moneternya. Jadi kalau mengatasi inflasi, adanya kenaikan harga yang meningkat atau jumlah uang beredarnya banyak, berarti kita menggunakan kebijakan moneter kontraktif ya. Kontraktif. Suku bunga dinaikkan. Kemudian jual sertifikat Bank Indonesia. Kemudian menaikkan cadangan kas, minimum bank, kredit selektif, dan imbauan moral. Kemudian kebijakan fiskal kontraktif, sistem anggaran surplus, berarti sistem anggaran di sebuah negara harus dinaikkan. Surplus itu berarti ditambahkan. Pajak dinaikkan. Kenapa pajak dinaikkan? Otomatis kalau pajak semakin tinggi, banyak masyarakat tidak berkonsumsi. Ya, tidak berkonsumsi, mungkin berkonsumsi ini maksudnya adalah tidak membeli barang dari luar, impor, atau mungkin tidak membeli barang di dalam negeri dengan pajak yang dinaikkan. Pajaknya tinggi, otomatis dengan pajak yang tinggi masyarakat tidak akan membeli barang tersebut gitu ya. Dikatakan mungkin harganya pajaknya lebih mahal dibandingkan dengan harga barangnya. Nah itu. Kemudian kebijakan sektorialnya. Sektorial itu berarti kebijakan secara nyata yang dilakukan oleh pemerintahnya. Mungkin pengawasan terhadap harga, kemudian menambahkan hasil produksi, pemerataan distribusi barang. Menambah hasil produksi berarti menambah hasil produksi itu tidak adanya kelangkaan. Kita tahu kalau kelangkaan itu bisa menyebabkan harga barang akan semakin tinggi. Pemerataan distribusi barang. Pemerataan distribusi barang berarti antara kota A di Jawa dengan di luar Jawa itu harus distribusi barangnya harus sama rata. Karena apa? Kalau kita tidak sama rata, otomatis nanti ada sebuah daerah yang akan menaikkan harga barangnya karena tadi kelangkaannya tadi. Oke, selanjutnya terkait dengan pengangguran ya. Ada ketenaga kerjaan. Tenaga kerja, penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun, baik yang berada pada angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Berarti seperti umur kalian nih itu dikatakan sudah tenaga kerja. Karena apa? Karena sudah berumur 15 sampai 64 tahun. Angkatan kerja, penduduk laki-laki atau perempuan dalam usia produktif yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Kesempatan kerja, banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja. Oke, di sini ada contoh skemanya hubungan penduduk, angkatan kerja, dan pengangguran. Penduduk ini ada penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Dalam penduduk usia kerja bisa dibagi menjadi angkatan kerja dan angkatan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja, bekerja, dan pengangguran ya. Pengangguran dibagi menjadi 2, mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha. Jadi katakan kalian sedang mencari pekerjaan nih ya. Nanti kalau sudah lulus kuliah mencari pekerjaan itu berarti dikatakan masih pengangguran karena masih belum bekerja. Kemudian bukan angkatan kerja, ada anak sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Jenis pengangguran menurut lama waktunya. Pengangguran terbuka, jika angkatan kerja sungguh-sungguh tidak punya pekerjaan.
Kemudian pengangguran setengah menganggur, underemployment. Angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Katakan berarti satu minggu kalian hanya bekerja 15 jam atau mungkin 20 jam, itu berarti pengangguran setengah menganggur. Pengangguran terselubung, disguised employment. Angkatan kerja yang kelihatannya bekerja namun tidak memberikan kontribusi pada output, kurang optimal, tidak sesuai dengan keahlian. Kemudian menurut penyebabnya, pengangguran siklis terjadi karena perbedaan agregat supply dengan agregat demand. Permintaan rendah, overproduksi, penurunan produksi, penurunan tenaga kerja. Kemudian pengangguran friksional terjadi karena kemauan sendiri untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Selain itu pengangguran yang disebabkan oleh kendala geografis atau informasi. Friksional nih, biasanya kita sudah lulus kuliah, bekerja gitu ya, mendapatkan pekerjaan. Tapi kadang kita ini pekerjaan ini tidak sesuai dengan harapan kita. Kita resign, kemudian kita mencari pekerjaan lain sesuai dengan keinginan kita gitu ya, passion kita. Itu adalah pengangguran friksional. Mungkin ada jeda waktunya sedikit, ini adalah pengangguran friksional. Kemudian pengangguran struktural. Pengangguran karena kelemahan sisi penawaran dari segi kekakuan upah atau karena perubahan struktur perekonomian. Pengangguran musiman terjadi karena menunggunya musim panen, biasanya terjadi pada petani. Pengangguran teknologi terjadi karena alih teknologi dari yang sederhana menjadi canggih, ya. Pengangguran teknologi mungkin sebuah perusahaan yang semula ini memiliki pekerja yang banyak, tetapi kemudian separuh pekerjanya ini nanti di PHK, dipecat karena apa? Alih ke teknologi, pengangguran teknologi. Rumus tingkat pengangguran. Jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah, di sini ada kurva nih, kurva yang menghubungkan antara inflasi dan pengangguran, namanya kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan kurva yang menggambarkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Maksudnya hubungan negatif itu bagaimana, Bu? Nah, bila inflasi tinggi, maka pengangguran rendah. Jelas, inflasi tinggi. Berarti banyak orang-orang meminjamkan uang di bank untuk membuka lapangan pekerjaan, otomatis banyak orang bekerja, pengangguran rendah, ya. Tetapi di balik itu, inflasinya tinggi karena apa? Semakin banyak orang bekerja, semakin banyak mengeluarkan uang untuk berkonsumsi, daya belinya banyak, otomatis jumlah uang beredar di masyarakat juga cenderung meningkat. Sebaliknya, bila inflasi rendah maka pengangguran tinggi, ya. Inflasi rendah, deflasi, karena itu tadi, karena tidak ada daya beli masyarakat, tidak adanya lapangan pekerjaan, otomatis penganggurannya semakin tinggi. Ini adalah kurva Phillips, hampir sama dengan kurva indifference curve, ya, hati-hati. Nah, ini inflation, ini unemployment, pengangguran. The Phillips curve, kurva Phillips. Nah, nama kurva tersebut diambil dari orang yang mula-mula sekali membuat studi dalam aspek tersebut. Pada tahun 1958, Phillips yang pada waktu itu menjadi profesor di London School of Economics menerbitkan satu studi mengenai ciri-ciri perubahan tingkat upah di Inggris, ya. Jadi ini tadi hubungan antara inflasi dan pengangguran. Hubungannya adalah negatif. Negatif itu yang satu tinggi, yang satu rendah, atau sebaliknya, yang satu rendah, yang satu tinggi. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan tambahan dari Bu Rizky bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf kalau kemarin kita tidak ketemu, ya, sesuai dengan janjinya Bu Rizky. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini silahkan dipelajari, akan saya keluarkan di UTS besok. Terima kasih.